Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-Mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat isya, salat tarawih, insyaallah witir yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam majelis yang sangat mulia ini, di masjid yang sangat mubarak, dalam rangka menunaikan kewajiban salat isya berjamaah. Insyaallah dilanjutkan tarawih dan witir. Kita berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amaliyah kita di bulan suci Ramadan, puasanya, tadarusnya, sedekahnya, amal-amal soleh lainnya, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan insyaallah para ikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah 2 bulan sebelum bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini sangat-sangat dianjurkan pada 2 bulan itu. Kita tahu bahwa bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terpisah, yaitu bulan Rajab. Ibaratnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban bulannya Rasulullah SAW, bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, barokai kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita barangkali tidak sadar bahwa sesungguhnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini masuk dalam bulan Ramadan, hari yang ke-7. Luar biasa para hadirin sekalian. Satu nikmat yang sangat istimewa yang diberikan kepada kita. Hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang yang disukai, hanya orang-orang yang disenangi, hanya orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah yang bisa bertemu pada bulan Ramadan 1444 Hijriah seperti malam ini. Hadirin, 2 tahun yang lalu atau hampir 2 tahun kita menerima musibah ujian dari Allah SWT, Covid. Insya Allah tahun ini sudah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan itu, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan akan terjadi selama-lamanya. Tidak ada lagi Covid. Dan para hadirin sekalian,
kita akan melihat saudara-saudara kita, tetangga kita, mungkin juga anak, istri dan lain-lain yang tidak bisa menjumpai, tidak lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Maka dari itu, dengan niat ikhlas, semangat, tekad, maksimalkan bulan Ramadan ini. Optimalkan bulan Ramadan ini. Dalam hati kita harus ada perasaan bahwa seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Sehingga kita akan termotivasi, orientasi kita menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga pada bulan suci Ramadan ini, engkau harus bisa menempatkan hati, perasaan dan lain-lain bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Kalau itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan bisa memaksimalkan ibadah itu. Kita tidak akan main-main dan betul-betul akan memaksimalkan itu. Kita akan memprioritaskan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, di atas semuanya, di atas segala-galanya. Bayangkan para hadirin sekalian, kalau dalam perasaan kita ini bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita, maka kita tidak akan dipertemukan lagi dengan bulan yang mubarak ini, bulan yang sangat istimewa ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rahmatnya, maghfirahnya. Salah satu hadis Rasulullah menyatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Silahkan Anda bekerja, beramal, beraktivitas, melakukan sesuatu untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi pada saat engkau bekerja, beribadah, beraktivitas, beramal untuk kepentingan akhirat, seolah kamu akan mati besok. Mari kita bersama-sama untuk menyongsong bulan Ramadan ini, mengisinya dengan sebaik-baiknya. Jangan dianggap bahwa bulan Ramadan ini rutin, biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Itu karena hijabnya oleh Allah SWT belum dibuka. Kalau rahmatnya Allah, hidayahnya Allah dibuka, hijabnya, tabirnya dibuka, maka rahasia-rahasia keutamaan di bulan Ramadan dia akan bisa melihatnya, dia akan merasakannya, dan dia akan dengan sungguh-sungguh bermujahadah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tadi berdoa, ya Allah berikan kami kebarokahan. Dalam sebuah riwayat, seorang soleh ketika dalam perjalanan dia berdoa, ya Allah berikan kebarokahan dalam kehidupanku dan kepada saudaraku ini. Kemudian saudaranya ini berkata, wahai sahabat, mengapa engkau tidak berdoa meminta rezeki? Kemudian si soleh ini menjawab, sesungguhnya Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk, namun belum tentu Allah memberikan kebarokahan kepada setiap makhluk ciptaannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci, maha barakah Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Barokah ini diberikan kepada orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau barokah itu hinggap pada harta kita, maka harta itu akan menjadi bertambah kebaikannya, akan menjadi alat bagi yang memiliki, yang mempunyai, agar dia lebih dekat, dia lebih banyak ibadahnya, lebih lagi amal solehnya. Dengan hartanya itu dia jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri, untuk mencari ridhonya Allah, melihat jalan-jalan, bersedekah, melakukan dengan hartanya ini, membantu, menolong orang, sehingga hartanya mungkin dari sisi jumlah tidak banyak, tapi nilai kualitasnya menjadi lebih. Kalau barokah ini hinggap, berkaitan, masuk kepada anak turunan kita, maka anak turunan kita akan menjadi anak turunan yang soleh dan solehah, yang sejuk dipandang mata, hati rasanya tentram. Pada saat kita meninggal, anak yang soleh dan solehah ini akan mendoakan kita. Itu barokah kepada anak kita. Maka dari itu, jangan lupa untuk kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berikanlah kami kepada kami ya Allah, barokahi kami ya Allah, kepada rezeki kami yang Engkau berikan kepada kami, dan jaga kami dari siksa api neraka. Kalau barokah ini ada pada usia seseorang, maka usianya barangkali tidak, jumlahnya tidak banyak, tetapi kualitas hidupnya, banyaknya manfaatnya, beribadahnya, kualitas ibadahnya sungguh luar biasa. Barokah itu sesungguhnya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, bertambah kebaikannya, abadi kebaikannya, langgeng kebaikannya. Begitupun ketika barokah ini ada pada kehidupan kita, maka kehidupan itu akan menjadi tenang, sakinah, penuh dengan kedamaian, ketentraman. Walaupun barangkali dari sisi status sosial Bapak Ibu sekalian, dia tidak seperti kita barangkali, tetapi dia tenang, hidupnya damai. Itu diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebarokahan ini hinggap pada pekerjaan kita, maka pekerjaan itu akan membawa kemaslahatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah banyak yang manfaatnya kepada orang lain, sehingga dia banyak membantu, banyak menolong, tanpa pamrih. Dia hanya minta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun para hadirin sekalian, kalau barokah ini ada pada hati, maka hati ini akan menjadi hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah. Dia tidak akan pernah putus asa. Menghadapi ujian sedikit dia sudah putus asa. Menghadapi masalah, kendala, dia seolah-olah dunia ini sudah mau kiamat. Seolah-olah dia tidak punya lagi pegangan. Ada anggota keluarganya yang meninggal, dia luar biasa sedihnya. Diberi ujian, kekurangan harta, mungkin juga karena kebakaran dan lain-lain. Lumpuh total kehidupannya, seolah-olah dia tidak punya energi lagi untuk hidup. Barokah itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar barokah itu ada pada diri kita, pada pekerjaan kita, pada anak-anak kita, pada harta kita, pada rumah kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita, pada negara kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan hanya sekedar gemah ripah loh jinawi, sumber daya alamnya banyak, luas, tetapi juga barokah datang dari langit itu bukan hanya yang berupa fisik,
tapi juga yang non fisik, bukan hanya material tapi juga imaterial. Ibu-bapak sekalian, sidang sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan tanpa kita bersyukur. Tidak ada syukur ini kecuali ada ujian. Tidak ada ujian kecuali ada kesabaran. Tidak ada kesabaran kecuali ada keikhlasan. Keikhlasan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan barokah hidupnya, maka dia selalu akan menggantungkan kepada Allah. Allahus Somad. Dia yakin betul bahwa semuanya inilah takdirnya Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang baik. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali orang itu sanggup untuk memikulnya. Dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik sangka kepada Allah. Baik diberikan kebaikan, harta yang melimpah, pangkat jabatan yang tinggi, maupun kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan lain-lain, dia terima dengan hati yang penuh ikhlas, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup itu adalah ujian. Makanya siapa saja yang lulus dengan ujian itu, maka surga tempatnya. Tetapi kalau dia tidak lulus, sebaliknya. Banyak orang yang bisa lulus dalam kehidupan ini, tetapi tidak jarang juga orang tidak bisa melalui kehidupan ini. Sampai dia bunuh diri, sampai dia lari dari kenyataan ke tempat-tempat yang tidak semestinya dia lakukan. Karena tidak ada kebarokahan. Suami, istri, anak di dalam rumah tangga, jikalau tidak ada kebarokahan, maka seolah-olah rumah ini akan menjadi neraka. Bapak ketemu sama anaknya seperti musuh. Istri ketemu sama suaminya tidak saling bertegur sapa. Rasanya situasinya panas. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian dalam rumah tangga itu. Walaupun dari sisi materi banyak, perusahaannya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tetapi tidak diberikan kebarokahan hidup. Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan barokah ini, Bapak Ibu, bulan Ramadan ini adalah bulan barokah, mubarak. Siapa saja yang diberikan kebarokahan ini, dia akan enak, dia akan merasakan manisnya, lezatnya, halawatul iman, manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berdoa bersama. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita bisa lalui sampai akhir sehat. Kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sehingga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan kita dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebarokahan hidup ya Allah. Kebarokahan dalam rumah kami ya Allah. Kebarokahan dalam kesehatan kami ya Allah. Kebarokahan dalam jasad kami ya Allah. Kebarokahan dalam hidup kami ya Allah. Kebarokahan untuk anak keturunan kami ya Allah. Kebarokahan dalam harta kami ya Allah. Kebarokahan dalam waktu kami ya Allah. Kebarokahan dalam usaha kami ya Allah. Kebarokahan dalam pekerjaan kami ya Allah. Dan kebarokahan dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang maha agung, berikanlah kepada kami, anak cucu kami, ketakwaan, keistiqomahan dalam ibadah. Dan ketika takdir Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada kami meninggalkan dunia yang fana ini, kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang husnul khotimah.
Allahumma taqabbal minna hajatina ya Allah minad dunya wal akhirah wa hiya shalihun biridaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya qadil hajat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.